Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Mamentu dengan NIM 23024131. Baiklah, pada hari ini selamat datang di video kami. Kami kelompok akan menjelaskan tentang pembahasan metode peramalan menggunakan double smoothing. Nah, pada video ini kita akan menganalisis data suhu yang sudah kita dapat, eh, data suhu selama 5 hari. Data suhu tersebut akan kita hitung analisis dengan metode double smoothing, dan kita akan memilih nilai alpha dan beta yang tepat untuk menganalisis eh, data suhu pada hari ke-6. Di sini sudah ada program yang akan kita pakai. Kita akan masuk ke penjelasan program per baris. Baiklah, pada bagian sini ada itu bagian import. Oke, pada bagian import ini adalah import library. Yang import NumPs adalah untuk perhitungan numerik dan array, untuk pandas SN pandas SPD untuk membuat tabel dan menyimpan data, dan library berikutnya yaitu matplotlib untuk membuat grafik hasil dari smoothing yang kita buat. Nah, masuk pada baris untuk definisi fungsi dari hold. Oke, masuk dari untuk fungsi hold. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang kita gunakan pada baris awal. Nah, untuk bagian series, di sini ada series alpha 04 dan beta 01. Series yaitu data suhu yang kita gunakan. Alpha adalah smoothing level yang akan kita gunakan juga, dan smoothing trend untuk beta. Ada juga baris untuk konversi ke array. Nah, pada baris konversi ke array ya ini NFP array. Ini adalah data yang awalnya adalah list diubah menjadi array agar perhitungannya lebih stabil, dan n itu untuk menyimpan jumlah data suhu. Ada juga baris untuk inisialisasi level dan inisiasi level, trend, dan fit. Nah, di sini Python level np0, trend np0, dan fit np0. Kita membuat 3 array, yaitu array level, trend, dan fit. Nah, array level itu yaitu menangkap kondisi data. Array trend menangkap arah naik turunnya suhu, dan fit adalah hasil smoothing dari tiap hari, dari 5 hari tersebut. Nah, jika data kosong akan menggunakan if n sama dengan 0, return fit np array 0. Artinya kalau data kosong langsung keluarkan output default sebagai pengaman program. Ada juga baris inisialisasi level dan trend awal. Ini inisialisasi level, yaitu level 0 sama dengan series 0, trend 0 sama dengan series 1, sampai dengan fit level 0 plus trend 0. Nah, itu adalah baris untuk inisialisasi level dan trend awal. Di sini level pertama, yaitu level 0, itu suhu hari pertama, trend pertama sama dengan selisih hari kedua dan ke-1, fit pertama sama dengan level ditambah trend. Ini menjadi awal dari titik awal smoothing. Perkenalkan, nama saya Mika Asa dengan NIM 23024135. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagian berikutnya tentang membuat sebuah tabel atau data frame untuk menampung semua hasil perhitungan. Nah, yang pertama dari DF PD data frame. Di sini kita membuat 3 kolom utama, yaitu hari, suhu asli, dan hold fit. Kolom hari berisi urutan hari berdasarkan jumlah data yang dimasukkan. Kolom suhu asli berisi data suhu yang kita input tadi, lalu dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma.
Nah, sedangkan whole fit adalah hasil perhitungan double exponential smoothing yang juga dibulatkan 3 desimal agar lebih rapi. Nah, yang selanjutnya kita membuat satu baris tambahan untuk ramalan hari berikutnya. Baris ini dibuat menggunakan DF4. Nah, pada baris ini kolom hari diisi dengan N+1 yaitu hari setelah data terakhir. Kolom suhu asli dibiarkan kosong karena memang kita tidak punya suhu asli untuk masa depan. Dan kolom whole fit berisi nilai prediksi hasil perhitungan metode Holt. Setelah kedua tabel tadi dibuat, kita menggabungkannya menjadi satu tabel lengkap menggunakan PD concat. Nah, dengan penggabungan ini, kita punya satu tabel yang berisi seluruh data asli, hasil smoothing, dan juga satu baris ramalan untuk hari ke depan. Berikutnya tabel tersebut kita tampilkan ke layar supaya pengguna bisa melihat seluruh hasil perhitungan secara langsung. Seperti di sini terdapat print DF out. Nah, dan yang terakhir kita simpan hasilnya ke dalam file CSV dengan nama hasil double smoothing with forecast. Dengan cara ini, data dapat dibuka dan dianalisis kembali menggunakan Excel atau aplikasi lain jika diperlukan. Nah, jadi secara keseluruhan, bagian kode ini berfungsi untuk menyiapkan output hasil analisis smoothing dalam bentuk tabel yang rapi. Tabel ini memperlihatkan perbandingan antara suhu asli, nilai smoothing, lalu menambahkan satu baris khusus untuk prediksi hari berikutnya. Selain ditampilkan di layar, hasilnya juga disimpan dalam file CSV agar bisa digunakan untuk laporan atau pengolahan data lebih lanjut. Nah, begitu saja mungkin penjelasan dari saya dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Hafiz Payer dengan NIM 230244139. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Kita masuk pada bagian berikut ini. Nah, terdapat em, pembuatan tabel penggabungan dan penyimpan CSV. Nah, kita masuk ke baris yang pertama ini. Nah, baris buat data frame. Ini adalah baris untuk membuat data frame hasil utama. Dan pada baris ini terdapat tabel yang mana di tabel ini terdapat hari, kemudian ada suhu asli dan juga hasil smoothing. Nah, kemudian pada baris berikutnya, baris forecast ini adalah untuk membuat baris prediksi pada hari berikutnya. Jadi, hari ke N+1 ini tidak punya suhu asli karena itu adalah hasil dari forecast. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan tabel pada baris ini. Sekarang seluruh data termasuk prediksi jadi satu tabel yang lengkap. Dan selanjutnya pada baris tampilkan dan simpan, tabel ini akan ditampilkan ke layar lalu disimpan ke file CSV. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Velov Immanuel Williamira dengan NIM 230244146. Saya akan membawakan presentasi berikutnya, yaitu grafik cuaca. Pada tab ini, program sudah selesai menghitung smoothing hold dan juga sudah menghasilkan prediksi untuk hari berikutnya. Nah, tugas bagian ini adalah menampilkan hasil tersebut dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Pertama,
program membuat sebuah grafik dengan ukuran yang lebih cukup lebar supaya data terlihat jelas. Setelah itu, ada 3 hal penting yang ditampilkan di grafik. Yang pertama, garis suhu asli. Ini adalah data suhu yang dimasukkan oleh pengguna. Di grafik, garis ini biasanya berbentuk titik yang dihubungkan dengan garis putus-putus. Gunanya untuk melihat bagaimana perubahan suhu sebenarnya dari hari ke hari. Ya, yang kedua, garis hasil smoothing atau fold. Ini adalah garis yang perhitungan metode double exponential smoothing. Garis ini lebih halus dibanding data asli karena sudah diproses menggunakan metode prediksi. Tujuannya untuk melihat pola yang lebih jelas, apakah suhu cenderung naik, turun atau stabil. Yang ketiga, titik prediksi hari berikutnya. Ya, ini memberikan sebuah tanda khusus, biasanya berupa simbol X pada hari ke N-1, yaitu hari yang diramalkan atau diprediksi. Titik ini tidak terhubung ke garis manapun karena tidak punya data asli. Ini murni hasil peramalan. Setelah semua visualisasi muncul, grafik diberi judul, label sumbu X dan Y, legenda, serta garis grid supaya terlihat rapi dan mudah dibaca. Terakhir, grafik ditimbulkan ke layar. Dari sini kita bisa langsung melihat polanya. Nah, seperti ini kita masukkan jumlah hari data suhu yaitu 5. Kita akan masukkan suhu. Nah, seperti ini suhunya. Kita masukkan alfanya. Dan betanya. Nah, seperti ini adalah grafik yang kita prediksi. Ya, ini adalah voltnya, grafik volt, dan ini suhu asli yang kita kasih. Ya, terima kasih.